Hai Sobat Semur, selamat datang di channel Semua Umur. Perkenalkan, saya admin Semur. Kenapa namanya Semua Umur? Ya semua umur, karena yang nonton channel ini bisa semua umur. Mau balita, anak-anak, remaja, orang tua, kakek-kakek, dan nenek-nenek boleh nonton video ini. Di sini kita dapat menonton video viral masa kini, sinopsis film-film terbaik, video tutorial, video unboxing pun ada di sini. Video kali ini kita akan menonton ringkas alur cerita film yang berjudul Ya, Kapernaum. Setting film ini mengambil latar permukiman kumuh di daerah Libanon, di mana di sini diceritakan kehidupan anak-anak miskin di lingkungan kumuh, kota Beirut di Libanon yang terabaikan oleh orang tuanya dan tidak sekolah. Film ini menceritakan kekacauan kehidupan yang dirasakan oleh anak-anak di sana, dikarenakan banyak yang merupakan imigran gelap, bahkan banyak anak-anak yang tanpa tahu identitas tanggal lahirnya yang jauh dari kehidupan normal anak-anak yang seharusnya. Seperti apa kisahnya? Mari kita tonton. Scene pertama film ini, kita diperlihatkan seorang anak yang berada di dalam penjara dan dijemput sama seorang sipir gitu deh. Anak ini bernama Zain. Ayahnya bernama Selim dan ibunya bernama Sowat. Jadi anak ini langsung dibawa ke persidangan gitu dan diberi berbagai pertanyaan gitu sama sang hakim. Pada scene ini kita akan tahu bahwa sebenarnya ini merupakan kali kedua Zain menjalani persidangan ya sobat. Di persidangan pertama, Zain sudah dijatuhi vonis 5 tahun penjara karena dituduh dengan percobaan pembunuhan. Wah, masih kecil udah membunuh ya. Tapi siapa yang akan dibunuh oleh Zain? Oke, kita akan tahu di pertengahan cerita. Karena memang cerita film ini memang flashback gitu ya sobat. Scene pun berganti dan cerita pun mundur ya. Di scene ini diceritakan Zain disuruh membeli tramadol sama ayah dan ibunya menggunakan resep tiruan ke berbagai apotik. Pil tramadol yang telah dibeli kemudian dihancurkan dan dibilas dengan beberapa baju yang kemudian akan dijual kepada para pecandu narkoba di penjara. Beginilah kegiatan sehari-hari keluarga Zain ini ya. Selain itu, Zain bekerja sebagai penjaga toko dan kurir sembako gitu, dan juga kadang-kadang menjual minuman jus di pinggir jalan. By the way, yang punya toko kelontong alias bosnya Zain ini bernama Asyad. Zain ini kurang suka gitu sama Asyad. Jadi Asyad ini kayak orang yang punya gitulah, alias orang kaya yang kayak semena-mena gitu sama keluarganya. Jadi Zain ini memiliki kakak bernama Sahar dan Asyad ini suka gitu sama Sahar, kakaknya. Makanya setiap Zain selesai kerja dan selalu ada titipan makanan dari Asyad buat Sahar, selalu dibuang gitu ke tempat sampah. Jadi Asyad ini rupanya pedofil gitu ya. Zain ini sangat sayang sama kakaknya. Terbukti jika Sahar didatangin laki-laki yang menggodanya, Zain selalu mengusirnya tanpa merasa takut walau badannya kecil. Karena keadaan rumah mereka sangat kecil dan saudara Zain sangatlah banyak, makanya mereka tidur dempet-dempetan. Dan saat pagi hari di saat kakak dan adik-adiknya sudah bangun, Zain memperhatikan ada noda darah kecil di sampingnya. Diketahui selanjutnya bahwa itu adalah noda darah menstruasi pertama dari Sahar. Kemudian saat sore hari mereka berjualan jus, Zain menarik kakaknya tersebut untuk dibawa ke toilet. Di situ Zain menjelaskan bahwa Sahar haruslah berhati-hati. Sebab jika dia ketahuan sudah menstruasi yang menandakan dia sudah siap hamil, maka dia suatu saat akan dinikahkan dengan Asyad seperti anak-anak di lingkungan tersebut pada umumnya. Zain pernah melihat teman sebayanya juga pernah mengalami hal yang sama. Akhirnya dengan tanda sayang Zain kepada kakaknya, Zain memberikan bajunya untuk Sahar untuk diletakkan di bawah celana Sahar. Jadi kayak pembalut gitulah ya kira-kira teman, agar tidak bocor, bocor, dan bocor. Kemudian pada malam hari, mereka semua berkumpul dan membicarakan untuk memberi kesempatan kepada Zain untuk sekolah. Setidaknya dengan Zain sekolah bisa kayak ngeringanin beban mereka. Tapi ayahnya ragu, soalnya Zain kerja di warungnya Asyad. Dari scene ini kita tahu bahwa ayahnya sangat takut dan kayak respect gitu sama Asyad. Karena mereka bisa hidup sampai saat ini karena Asyad yang memperkerjakan mereka. Dan pastinya mereka takut untuk dipecat. Dan juga tempat tinggal mereka adalah kepunyaan dari Asyad. Jadi Asyad ini kayak tuan tanah gitu ya. Sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka bisa saja diusir dan tidak dapat tempat tinggal lagi. Esoknya, Asyad dan ayahnya tiba di rumah mereka. Zain di situ melihat dan merasa kesal sebab kakaknya berdandan cantik dan menor. Sempat terjadi perdebatan Zain dengan ibunya, mengapa Asyad berada di rumahnya. Rupanya, Asyad datang untuk membicarakan uang sewa kontrakan mereka. Nah, karena memang mereka tidak punya uang, maka terjadilah negosiasi antara Asyad dan orang tuanya. Dan rupanya negosiasi pun terjadi dengan hasil yang tidak memuaskan.
Akhirnya, esok paginya, Zain diam-diam membangunkan Sahar untuk kabur. Dengan diam-diam, Zain membawa baju dan perlengkapan yang ada hingga mencuri uang dari ibunya dan barang sembako dari toko Asyad. Namun, di saat Zain pulang ke rumah dan membawa perlengkapan tersebut dengan maksud menjemput Sahar, dia kaget karena melihat Sahar dipaksa mamanya untuk pergi ke rumah Asyad untuk dijual sebagai ganti uang sewa yang tidak dapat dibayar. Setelah terjadi drama tarik-menarik antara Sahar, Zain, dan ibunya, akhirnya Sahar berhasil dibawa oleh ayahnya ke tempat Asyad. Singkat cerita, Zain pun kabur dari rumahnya dengan perasaan sangat kecewa terhadap orang tuanya. Mengapa orang tuanya tega berbuat demikian? Di saat perjalanan di bus, dia bertemu lelaki tua yang memperkenalkan dirinya sebagai Kak Farman. Setelah berbincang-bincang sejenak, lelaki tua tersebut turun di sebuah pusat hiburan, kayak pusat permainan anak-anak gitu ya. Sesampai di sana, dia mencari Kak Farman tersebut, namun tidak ketemu. Sampai pada akhirnya, setelah lelah mencari, dia bertemu dengan seorang wanita negro yang bernama Tigers sebagai seorang cleaning service. Jadi Tigers ini adalah nama samaran. Nama sebenarnya adalah Rahil. Di sini Zain diberi makan oleh Rahil. Zain bercerita bahwa dia sedang mencari pekerjaan agar bisa dapat makan dan bertahan hidup. Di sisi lain, saat Zain mengelilingi kota untuk mencari pekerjaan, rupanya diketahui bahwa Rahil memiliki bayi bernama Yonas yang disembunyikan di WC. Di pertengahan film, kita akan tahu kenapa Rahil merahasiakan bayinya tersebut dari halayak ramai. Karena Rahil adalah seorang imigran gelap dengan menggunakan identitas palsu mantan majikannya. Jika dia ketahuan memiliki anak, maka anaknya akan diambil oleh negara. Oh ya, akhirnya Zain pun ketemu lagi sama Rahil dan meminta makanan. Akhirnya Rahil pun luluh hatinya dan membawa Zain ke rumahnya. Di sini Zain diizinkan untuk tinggal di rumah Rahil dan membantu menjaga bayinya, seperti memandikannya, mengganti popok, memberi susu, dan lain-lain. Scene pun berpindah dengan menampilkan negosiasi antara Rahil dan seorang pria bernama Aspro. Diketahui Aspro ini adalah calo pemalsu KTP gitu, dan Rahil ingin memperpanjang identitas palsunya agar dia bisa bertahan hidup di Libanon. Namun karena harganya yang terlalu mahal bagi Rahil, yakni $1.500, maka dari itu Aspro menawarkan dengan kartu identitas tersebut gratis, asalkan Yonas, bayinya Rahil, diserahkan kepada Aspro dan diadopsi kepada orang lain. Jelas dari sini Rahil marah, sebab dia tidak mau menyerahkan anaknya kepada Aspro. Akhirnya Rahil pun pergi dengan perasaan yang bingung dan gundah gulana. Rahil pun pergi ke sana kemari mencari uang serta pinjaman. Masuk ke toko roti, ke toko baju, serta ke tempat kerjanya dulu. Namun uang tersebut juga tidak dia dapatkan. Akhirnya satu-satunya cara yang bisa dia lakukan adalah dengan memotong rambutnya dan menjual rambutnya di salon. Esoknya Rahil bersiap-siap untuk pergi dan pamit kepada Zain. Di situ dia mengatakan bahwa dia akan pergi untuk menelpon ibunya dan akan pergi ke sebuah tempat bernama Souk Al-Ahad. Namun setelah malam tiba, Rahil belum kunjung tiba di rumah. Zain pun bingung, sampai akhirnya dia pun membawa Yonas keluar rumah untuk pergi mencari Rahil. Pertama dia pergi ke tempat kerjanya Rahil, namun Zain tidak menemukan Rahil di sana. Sampai akhirnya, seorang pekerja di situ menyuruh Zain untuk mencari Rahil ke tempat Aspro. Sesampai di toko Aspro, di situ Zain berbohong bahwa Rahil adalah ibunya. Di situ Aspro melihat bayinya Rahil. Dia mencoba untuk membujuk Zain agar dia bisa membawa Yonas. Namun Zain tidak mau, sehingga ia pergi dari situ untuk kembali mencari Rahil. Di tengah-tengah usaha pencariannya mencari ibunda dari Yonas, Zain pun bertemu dengan seorang anak perempuan bernama Maison. Di situ Zain berbohong lagi bahwa dia bernama Ibrahim dan bayinya tersebut bernama Asyad. Hehehe. Padahal Asyad ini adalah nama si pemilik toko yang membawa kakaknya Sahar ya. Rahil ini rupanya ketangkap oleh polisi di sana guys, dan dibawa ke penjara. Itulah makanya Rahil nggak pulang-pulang guys, sedih banget ya. Akhirnya dengan tanpa hasil, Zain pun pulang ke rumah. Ia pun pusing karena Yonas menangis terus karena belum makan. Akhirnya dia ke toko membeli susu untuk Yonas. Karena sudah berhari-hari Rahil tidak pulang, banyak gitu makanan yang sudah basi, nggak layak dimakan. Karena Yonas ini tetap nangis dan nggak mau minum susu, dan nggak ada makanan tersedia di rumah, segala usaha pun dilakukan. Seperti memberi es batu, membeli ikan di pasar, lalu diasapin buat dimakan. Di sini jelas banget keadaannya memprihatinkan guys. Mana air juga habis, nggak bisa mandi dan sebagainya. Bahkan untuk permainan buat Yonas, agar Yonas nggak nangis-nangis, dia harus merebut mainan dari tetangganya. Intinya di sini, Zain merasa kecewa
karena Rahil nggak pulang-pulang. Bahkan Zain menganggap bahwa Rahil, mamanya Yonas, lebih buruk dari orang tuanya. Esoknya, Zain pun tetap mencari Rahil ke pasar. Sampai akhirnya, dia bertemu kembali dengan Maison. Di sini mereka ngobrol. Diketahui bahwa Maison ini sebenarnya adalah pengungsi Suriah ya guys. Di sini Maison bercerita bahwa dia ingin sekali pergi ke Swedia. Karena di sana terdapat penampungan buat orang-orang Suriah. Mendengar hal itu pun, Zain pun ingin ikut pergi ke sana. Namun dia harus membayar sejumlah uang, yaitu $300. Di sini pun Maison memberikan nomor telepon Aspro. Esoknya ia pergi ke pasar dan bertemu lagi dengan Aspro sambil membawa tangki air dan Yonas. Saat Zain ingin meminta air untuk masak dan mandi, Aspro tetap memujuk Zain untuk dapat memberikan Yonas kepadanya dengan imbalan $500. Di sini Zain mulai gamang dan mulai memikirkan hal tersebut. Agar dapat bertahan hidup di sela terus mencari Rahil, dia mencoba kembali membuat ramuan minuman tramadol untuk penenang dan memberi efek fly pada warga-warga yang ada di sana. Namun karena tidak ada air, dia mencampurnya dengan air laut yang asin. Gak kebayang gimana asinnya air itu. Mendadak deh Zain mendapat uang yang lumayan banyak dari hasil jualan minuman tramadol itu. Namun sayangnya, keesokan harinya dia kaget bahwa rumahnya dikunci. Karena kontrak sewa rumahnya rupanya udah habis. Dengan keadaan yang mencekam dan tunggang langgang, akhirnya dia pun pergi dari situ dengan Yonas. Namun dengan tetap penuh kesabaran, dia tetap menjaga Yonas dan terus berusaha melakukan segalanya agar mereka bisa makan. Dengan putus asa, akhirnya dia kembali ke Aspro dan setuju untuk menyerahkan Yonas dengan imbalan sejumlah uang dan iming-iming awal untuk membawa Zain ke Swedia. Seperti halnya yang telah dikatakan Maison dengan maksud agar ia mendapat kehidupan yang lebih layak. Namun dia harus menyertakan bukti keberadaannya seperti KTP dan KK. Gitulah kira-kira ya. Dengan berat hati, Zain merelakan Yonas kepada Aspro sambil mencium Yonas tanda selamat berpisah. Akhirnya Zain pun kembali ke rumahnya pertama kali setelah dia kabur dari rumah. Setibanya di rumah, dia menyampaikan maksudnya itu, namun ia malah mendapat tertawaan dan pukulan dari orang tuanya. Sampai pada ayahnya juga marah sama dia dan menunjukkan surat-surat seperti yang Zain inginkan. Bukan identitas seperti yang Zain inginkan, tetapi ayahnya malah menyodorkan surat dari rumah sakit yang menginginkan donor jantung. Di situ Zain baru sadar bahwa rupanya Sahar kakaknya sudah meninggal karena asyad. Dengan perasaan yang penuh dengan kemarahan dan dendam, dia mengambil pisau dari dapur dan pergi untuk membunuh Asad. Singkat cerita, Shin berpindah dengan Zain yang sudah berlumuran darah, akhirnya ditangkap polisi dan diinterogasi, kemudian dimasukkan ke dalam penjara khusus anak-anak. Nah, rupanya guys, Rahil yang ketahuan merupakan imigran gelap pun berada di penjara yang sama, hanya berbeda ruangan saja dengan Zain. Shin pun berpindah ke pengadilan pertama untuk Zain, di mana Asyad datang sebagai saksi untuk memberikan pernyataan pembelaan mengenai kematian Sahar. Kenapa dia menikahi Sahar? Asyad membela diri bahwa dia tidak salah. Karena banyak anak-anak di lingkungannya yang masih kecil namun sudah dinikahkan dan itu sah-sah saja. Tidak ada yang sampai meninggal kok. Setelah itu akhirnya Zain pun secara resmi dipenjara. Dan tiba-tiba Rahil melihat Zain di penjara tersebut. Dan ia pun menjerit histeris di manakah anaknya berada. Akhirnya mereka pun dipanggil dan diinterogasi oleh polisi untuk mencari tahu di mana anaknya Rahil berada. Di sisi lain, ibu dari Zain tiba-tiba menjenguk Zain ke penjara. Zain yang tetap kecewa dengan ibunya semakin menjadi-jadi setelah mengetahui ibunya hamil lagi dan ingin menamai anaknya Sahar seperti nama kakaknya. Karena merasa jijik dan marah terhadap ibunya yang seperti tidak punya hati dan tidak punya penyesalan atas kematian kakaknya kemarin, akhirnya ia meninggalkan ibunya di situ. Di tengah malam sembari Zain merenung di tempat tidur, ia melihat sebuah acara televisi yang menayangkan semacam talk show yang berisi pengaduan masalah-masalah yang dimiliki oleh orang-orang. Di talk show tersebut, setiap orang berhak mengadukan masalahnya lewat saluran telepon dan akan disiarkan secara live, sehingga si penelpon bebas bercerita tentang segalanya yang dialami. Sampai pada akhirnya, Zain memutuskan untuk menelpon acara talk show tersebut. Atas izin sipir penjara, dia pun menelpon dan menceritakan semuanya, bahwa dia mengeluh terhadap perlakuan orang tuanya. Sontak seluruh penghuni penjara yang mengetahui dan menontonnya gempar dan mengeluh-elukan Zain seperti pahlawan. Di sini dia mengatakan, "Aku ingin menyampaikan pesan kepada seluruh orang tua yang tidak mampu membesarkan anak-anaknya. Dari kekerasan, penghinaan, dan pemukulan, rantai, pipa, dan sabuk. Kata-kata termanis yang aku pernah dengar adalah bajingan, sampah. Hidup adalah masalah besar yang tidak lebih berharga dari sepatuku. Aku benar-benar tinggal di neraka ini. Aku terbakar seperti daging yang dikremasi. Hidup ini seperti seekor anjing. Aku pikir aku akan menjadi orang yang baik dan dihargai semua orang.
Namun nyatanya hal ini tidak ada padaku. Setelah kejadian ini, berita ini pun viral hingga ke penjuru kota sampai reporter televisi tersebut datang ke penjara tersebut untuk mewawancarai Zain. Akhirnya, kembali di sini ditayangkan pengadilan Zain yang kedua, seperti tayangan di awal film. Di pengadilan kedua, dia menuntut orang tuanya karena sudah melahirkannya. Dia juga menuntut agar orang tuanya tidak punya anak lagi, karena memang mamanya akan melahirkan lagi. Keadaan pengadilan pun dipenuhi dengan kekakuan, kecanggungan atas keinginan Zain tersebut. Di sisi lain, Aspro si calo pemalsu identitas pun ditangkap, dan Yonas pun akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian, hingga akhirnya Rahil pun kembali bertemu dengan anaknya. Dan mereka pun bahagia. Begitu pula Zain yang dibawa ke kantor penjara untuk diambil foto. Di situ petugas foto yang akan berfoto meminta Zain untuk tersenyum. Kita tahu ya bahwa Zain ini jarang sekali tersenyum dalam setiap adegan. Dan petugas pun berceloteh. Ini adalah untuk foto KTP-mu, bukan untuk foto sertifikat kematianmu. Zain yang mendengar hal perkataan petugas itu pun lantas memutuskan untuk tersenyum. Dan film pun selesai. Oke Sobat Semur, sekian ringkas alur cerita dari admin Semur. Bagi kalian yang punya kesimpulan atas film ini, kalian bisa taruh di kolom komentar ya. Dan jika ingin menonton ringkas alur cerita film dari kita lagi, ayo jangan sungkan-sungkan untuk request di kolom komentar tentang film apa yang kita akan bagikan. Jangan lupa like dan subscribe-nya, serta share kepada teman-teman yang lain. Karena dengan begitu saja, sudah sangat membantu perkembangan channel ini untuk masa depan. Sampai jumpa lagi!